wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Catur Widya Sukumalawati. Ibu Catur ya? Iya. Sebelumnya mohon maaf, kami minta waktunya sebentar. Ini dari SMA 3 mau mewawancara Ibu tentang banjir yang terjadi di Wilayah. Jadi kalau untuk penyebab dari banjir sendiri ini kira-kira apa ya? Atau mungkin rob atau hujannya yang Kalau penyebab banjir itu, setiap banjir itu ya otomatis yang pertama intensitas hujan yang terus menerus beberapa hari, nah itu menyebabkan banjir. Kalau banjir itu sendiri mungkin bisa diatasi kalau kita sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak membuang sampah di selokan, karena kalau kita membuang sampah di selokan otomatis kalau banjir sampah-sampah itu menyumbat dan menyebabkan banjir. kalau untuk dampaknya sendiri mungkin ada barang yang jatuh ke banjir? Iya, dampaknya itu luas sekali ya. Kalau kita misalnya banjir, barang-barang otomatis kan kita naikkan ke tempat yang lebih tinggi dari banjirnya. Nah itu ada beberapa barang yang misalnya tidak bisa kita naikkan, itu jadi korban. Beberapa almari atau juga jadi korban dari banjir itu sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira tadi kan Ibu sudah menyinggung masalah penanganannya dengan rajin-rajin gotong royong untuk sampah, terus merajinkan selokan. Kalau selain itu kira-kira cara lainnya untuk menangani banjirnya gimana Ibu? Kalau di daerah sini untuk menangani banjirnya itu kita sedot pakai pompa. Pakai pompa. Pompa. Di sana ada rumah pompa. Itu bantuan dari pemerintah kota Pekalongan. Jadi itu biayanya itu dari pemerintah? Iya, dari pemerintah sendiri. Itu kira-kira dinyalakannya hanya setiap banjir atau mungkin air mengalir? Setiap hari. Setiap hari walaupun tidak banjir itu tetap kita sedot. Ya misalnya 1 jam, nanti berhenti, nanti 2 jam kemudian kita sedot lagi kayak gitu. Dan itu ada pengurus pompanya sendiri. Ya dari warga kita sendiri juga. Iya, saling kerjasama ya. Iya, kerjasama. Makanya untuk pelajaran anak-anak ya, kadang-kala kan ibu kalau di jalan pernah lihat ya anak yang misalnya habis minum es, itu buang seketika itu. Kalau saya mengajarkan anak-anak, misalnya di jalan minum es, itu jangan dibuang sembarangan. Itu ditaruh di tas. Nanti setelah pulang, kita buang sampah di tempat sampah itu. Penanganan yang paling baik itu dari diri sendiri? Iya, dari sendiri, kemudian keluarga dan masyarakat luas. Kalau untuk masyarakat sekitar itu menyikapi banjir yang terjadi kira-kira gimana ya? Nah, kita bergotong royong biasanya. Kalau misalnya banjir dari sana tidak bisa dibendung, kita berupaya untuk membendungnya. Entah itu dengan pasir ditaruh di dalam karung atau dengan seperti kayak jembatan itu untuk membendung air yang masuk. Karena di daerah sini kan setiap tahun pasti terdampak banjir itu. Karena di daerah sini memang langganan banjir, langganan rob juga. Kalau kan udah langganan gitu, kira-kira kalau masyarakat sekitar ini semuanya sudah tahu kalau secara umum banjir itu apa enggak? Sudah tahu semua ya. Ya jalan satu-satunya kalau kita misalnya nggak ingin kebanjiran ya rumahnya dinaikkan ya, ditinggikan, diuruk itu. Tapi kalau ya tergantung individu masing-masing ya, kita kan nggak tahu semuanya. Walaupun rumah ditinggikan, tapi tetap kalau misalnya banjirnya di jalan, aksesnya keluar memang sulit. Jadi kalau masyarakat sini sudah tahu ya bergotong royong. Setiap bulan kalau di daerah sini ada kerja bakti, membersihkan gorong-gorong, got, kemudian
rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Karena kalau dampak banjir itu kan meluas ya. Biasanya banyak nyamuk, banyak penyakit. Penyakit nggak hanya gatal-gatal, tapi juga ada dari nyamuk itu penyebabnya bisa malaria, bisa demam berdarah. Kalau misalkan banjir itu kan kadang-kadang ada yang sedikit, ada yang Iya. banyak gitu. Kira-kira kalau masyarakat sini begitu ngerti sudah mau banjir gitu, kira-kira ada bisa semacam protokol gitu ya? Ngapain langsung gitu? Jadi dari per rumah-rumahnya sendiri itu, penghuninya rumah sendiri itu sudah antisipasi. Kalau misalnya hujannya terus-menerus dengan tidak berhenti 1-2 hari, ya pasti kita sigap untuk otomatis menaikkan barang-barang. Barangkali kalau misalnya kita ada tiba-tiba banjir kan gitu. Jadi udah antisipasi duluan. Nah ini banjir yang kemarin ini. Gitu ya? Yang ya bulan ini Januari 2023 ini banjiran segini. Kemudian ini banjir yang tahun 2018. Ini ada tanggal dan bulan 23 Mei 2018. Ini banjir yang tertinggi dari sejarah banjir sebelum-sebelumnya dan sesudahnya, dan ini yang paling tinggi. Kalau seingat ibu kira-kira yang membedakan dari banjir ini sama banjir lainnya apa nih? Kalau yang tahun 2020 itu banjir yang dari intensitas jadi hujan yang terus menerus, Ya. itu bukan rob tapi banjir dari air hujan. Itu memang airnya sangat dingin, di dalam rumah pun sangat dingin. Tapi kalau banjir rob itu airnya hangat karena mungkin tercampur dengan air asin ya. Kalau banjir itu kan memang air banjir mungkin dari hujan dari pegunungan, itu airnya memang dingin. Kalau air rob itu hangat, rasanya hangat. Kalau di dalam rumah pun masuk itu enggak begitu dingin rasanya, jadi seperti hangat itu di dalam rumah. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kami undur diri ya. Ya, terima kasih juga atas waktunya.